Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Quiz Study Channel. Kali ini kita akan membahas tentang submateri dari listrik statis, yaitu elektroskop, hukum Coulomb, dan medan listrik. Mari kita simak penyajian materi berikut ini. Yang pertama berkaitan dengan elektroskop. Jadi elektroskop itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Jadi alat ini bisa mengetahui jenis muatan yang ada pada benda jika didekatkan dengan sebuah elektroskop. Adapun bagian-bagian dari elektroskop meliputi yang A, ini merupakan daun elektroskop. Jika kedua muatan sama antara daun satu dengan yang lainnya, maka dia akan terbuka. Kemudian yang B itu adalah batang konduktor, C adalah tabung gelas, dan D adalah kepala elektroskop. Jadi benda nanti akan didekatkan dengan bagian kepala elektroskop tersebut. Prinsip kerja dari elektroskop: apabila ada benda yang bermuatan positif, contohnya adalah kaca yang digosok dengan kain sutra, maka kaca itu akan bermuatan positif. Apabila didekatkan dengan elektroskop yang semulanya netral, maka hasilnya adalah muatan positif akan turun menuju ke bagian daun, ya, dan muatan negatif akan tertarik menuju kepala elektroskop, sehingga muatan negatif naik ke kepala elektroskop dan daun terbuka. Kenapa? Karena pada bagian kedua daun muatannya sama, yaitu sama-sama bermuatan positif. Yang kedua masih berkaitan dengan prinsip kerja elektroskop. Jadi apabila elektroskop kita dekatkan dengan sebuah benda yang bermuatan negatif, contohnya adalah penggaris plastik yang digosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan bermuatan negatif. Ketika didekatkan dengan kepala dari elektroskop, maka muatan-muatan negatif yang ada di kepala elektroskop akan menuju ke daun elektroskop, dan muatan positif akan tertarik menuju ke kepala elektroskop. Nah, akibatnya daun elektroskop akan terbuka. Kenapa? Karena kedua daun memiliki muatan yang sama, yaitu bermuatan negatif. Selanjutnya berkaitan dengan hukum Coulomb. Adapun bunyi hukum Coulomb adalah besarnya gaya listrik sebanding dengan besarnya muatan listrik dua benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara dua buah benda yang bermuatan listrik. Jadi di sini ada dua buah muatan yang terpisah secara R, di mana kedua buah muatan masing-masing muatan Q1 dan muatan Q2. Sehingga dari bunyi hukum Coulomb dapat dirumuskan, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Adapun nilai F itu adalah gaya Coulomb. Nah, ini bisa saja berkaitan dengan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Tarik-menarik apabila kedua muatan berbeda jenis, contoh negatif dan positif. Tolak-menolak apabila kedua buah muatan Q1 dan Q2 itu muatannya sejenis, positif-positif atau negatif-negatif. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. R jarak kedua muatan, satuannya adalah meter. Sedangkan K adalah konstanta atau tetapan Coulomb yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat.
Bagaimana hubungan jarak partikel R dengan gaya Coulomb? Jadi jarak kedua partikel R dengan gaya Coulomb F dapat kita ilustrasikan seperti berikut. Ketika ada dua buah muatan yang memiliki jenis sama atau berbeda terpisah sejauh R, maka akan menimbulkan besar gaya sebesar F1 sama dengan K Q1 kali Q2 per R1 kuadrat. Kemudian salah satu muatan kita geser atau kita pindahkan, apakah menjauhi atau mendekati, yang mana nilai R1 tidak sama dengan R2 seperti ilustrasi berikut. Ketika kita jauhkan dengan jarak R2, maka nilai F-nya juga akan berubah. Adapun rumusnya F2 sama dengan K Q1 kali Q2 per R2 kuadrat. Dengan catatan bahwa tidak ada perubahan nilai muatan dari yang kita gunakan. Maka diperolehlah persamaan F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat, atau F1 per F2 sama dengan tutup kurung R2 dibagi R1 kemudian hasilnya dikuadratkan, di mana R1 adalah jarak kedua muatan sebelum ada pergeseran, R2 adalah jarak kedua muatan setelah ada pergeseran, F1 adalah gaya Coulomb untuk R1 pada jarak pertama, F2 adalah gaya Coulomb untuk R kedua atau setelah kedua buah muatan jaraknya dirubah. Contoh soal. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 berada di udara terpisah pada jarak 2R. Maka di sini diketahui R1-nya itu adalah 2R. Sehingga terjadi gaya tarik sebesar F, maka menimbulkan gaya tarik sebesar F. Nah, seperti tampak pada gambar. Jika kedua muatan dipindahkan sehingga berjarak setengah kali jarak mula-mula, artinya R2 itu dirubah, yaitu setengah dari jarak mula-mula, berarti jarak awal R1. R1 itu sama dengan 2R, maka setengah dikalikan dengan 2R. 2-nya kita coret, maka R2 itu sama juga dengan R. Maka gaya tarik antar kedua muatan menjadi artinya F2 yang ditanyakan. Nah, maka dari sini kita ingat kembali persamaan awalnya bahwa F1 per F2 itu sama juga dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Nah, inilah persamaan yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita masukkan. F1 nilainya adalah F dibagi dengan F2 sama dengan R2-nya adalah R, kita kuadratkan. R1-nya adalah 2R, dikuadratkan. Maka F per F2 R kuadrat 2R dikuadratkan menjadi 4R kuadrat. Nah, ini kita coret. Kemudian dikalikan silang, yaitu 4 dikali F sama dengan F2 dikali 1. Maka F2 sama dengan 4F. Artinya gaya setelah digeser atau dirubah posisi kedua buah muatan, gayanya lebih besar daripada gaya semula, yaitu sebesar 4F. Maka jawabannya adalah A. Kemudian selanjutnya materi medan listrik.
Medan listrik merupakan daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Nah, medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Nah, apabila muatannya positif, maka medan listriknya adalah keluar. Ya, jadi ini keluar dari muatan. Sedangkan apabila muatannya adalah negatif, maka garis gaya listriknya atau medan listriknya itu adalah masuk. Ya, masuk menuju muatan. Nah, ilustrasinya misalnya ada sebuah titik P dan di sini ada benda atau partikel bermuatan positif, maka arah medan listriknya adalah keluar, menjauhi muatan tersebut. Nah, ini. Tetapi ketika ada muatan titik ya atau sebuah titik berinteraksi dengan sebuah muatan bermuatan negatif, maka arah medan listriknya itu adalah masuk, sebagaimana teori yang tadi sudah kita bahas. Medan listrik di mana besarnya di titik P tersebut itu bisa dihitung ya dengan persamaan matematis E sama dengan F dibagi dengan Q, di mana F itu adalah gaya Coulomb. Satuannya Newton, atau K kali Q dibagi R kuadrat, di mana Q itu adalah muatan yang dekat dengan titik P tersebut, di mana keduanya terpisah sejauh R. Jadi E adalah medan listrik Newton per Coulomb, Q muatan listrik, R jarak kedua muatan, K konstanta atau tetapan Coulomb yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sedangkan Q besar ini adalah muatan uji di titik P tersebut. Contoh soal dari kasus medan listrik. Sebuah titik P berjarak 2 meter dari muatan sebesar positif 5 kali 10 pangkat min 7 Coulomb. Artinya di sini ada sebuah titik P ya. Kemudian di sini ada sebuah muatan yang bernilainya positif plus 5 kali 10 pangkat min 7 Coulomb. Besar medan listrik pada titik P adalah, dan sekaligus di sini ditentukan arah medan listriknya, apakah keluar atau masuk. Jadi ini terpisah sejauh R. Nah, maka diketahui bahwa ada Q yaitu 5 kali 10 pangkat min 7 Coulomb. Kemudian R-nya adalah 2 meter. Konstantanya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanya adalah medan listrik N per C. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 2 kuadrat. Nah, 9 kali 5 itu adalah 45 ya, dikali 10 pangkat 9, karena perkalian maka pangkatnya kita tambahkan, dibagi dengan 4. Berarti 45 dibagi dengan 4, 11,25 kali 10 pangkat 9 kurang 7, berarti pangkat positif 2 Newton per Coulomb ya. Nah, ini besar medan listriknya. Sedangkan arahnya, karena ini muatan yang dihadapi oleh titik P adalah positif sebagaimana teori tadi,
bahwa medan listriknya adalah keluar dari muatan. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah A. Baik, itu saja sekilas pembahasan terkait dengan submateri dari listrik statis berkaitan dengan elektroskop, medan listrik, dan hukum Coulomb. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Semangat selalu untuk belajar, semoga sukses, dan jangan lupa teruslah belajar dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.